Oke, Bapak Ibu semuanya yang masih bersemangat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi P3K, kembali lagi saya akan berbagi tutorial mengenai soal dan pembahasannya untuk review pembelajaran 4. Ya, ini modul belajar mandiri pedagogik, materi desain pembelajaran. Oke, langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning yang A. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, B. Pengolahan data atau data processing, C. Pembuktian atau verification, D. Pengumpulan data atau data collection. Oke, kita cari clue-nya di sini adalah membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Ya, sekarang membuktikan, ya jelas sekali ya untuk menjawab pertanyaan ini, membuktikan benar atau tidak hipotesis ya pasti pembuktian atau verification. Nah, saya akan tambahkan sedikit sini mengenai sintak dari discovery learning. Itu yang pertama adalah pemberian rangsangan atau ya, stimulation. Kemudian yang kedua adalah ini pernyataan atau identifikasi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga dilanjutkan dengan pengumpulan data atau data collection. Dan yang keempat itu adalah pengolahan data, data processing. Baru yang kelima adalah pembuktian. Nah, yang keenam barulah menarik kesimpulan atau generalization. Nah, ini sintaknya. Oke, lanjut soal yang kedua. Perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi terutama dari dalam Pulau Jawa ke luar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hal ini bukan lagi solusi yang efektif, kata JK di Istana Wapres. Nah, dari wacana ini diminta manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? A. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. B. Disajikan kasus tentang kependudukan, siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. C. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. D. Disajikan teks tentang kependudukan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Oke, kita lihat. Clue-nya di sini adalah indikator soal yang paling tepat. Kalau disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. Ini kan bukan pengertian kependudukan yang diwacanakan. Bukan. Disajikan tentang kasus kependudukan, siswa dapat menjelaskan ledakan penduduk. Kan bukan menceritakan tentang ledakan penduduk. Dan yang C, disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Oke, masuk akal, tapi tunggu dulu yang D. Mungkin lebih tepat lagi yang D. Disajikan teks kependudukan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor. Ya, ini tidak menjelaskan faktor-faktor, berarti yang D salah. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang jawaban C. Oke, lanjut soal nomor 3. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Project based learning, B. Discovery learning, E. Inquiry learning, D. Problem based learning. Oke, ini sudah jelas ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan di soal nomor 1. Ini adalah sintak dari discovery learning. Nah, sekarang untuk project based learning saya akan jelaskan sedikit. Project based learning ini pembelajaran yang menekankan project sebagai media pembelajaran. Ya, kemudian inquiry learning ini ya belajar penemuan, di mana fokus masalah yang tidak direkayasa sehingga siswa harus mengarahkan seluruh kemampuan dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan dalam masalah tersebut melalui penelitian. Ini inquiry learning. Ini agak
hampir mirip dengan discovery learning, tapi discovery learning ini masalahnya direkayasa oleh guru. Kemudian untuk problem based learning ini lebih ditekankan pada kemampuan menyelesaikan masalah. Oke, lanjut soal nomor 4. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Penilaian praktik, B. Penilaian produk, C. Tes tertulis, D. Tes lisan. Oke, kita cari clue-nya di sini adalah meminta siswa menulis kembali. Ini ya. Berarti kalau yang A, penilaian praktik, ya praktik ini kan lebih cocoknya ketika menuntut respon keterampilan daripada siswa untuk melakukan aktivitas. Kemudian penilaian produk ini ya membuat sesuatu untuk produk. Ya tes tertulis karena diminta menuliskan kembali, berarti jawabannya adalah tes tertulis. Kemudian yang lisan ini kan guru mengajukan pertanyaan dan langsung dijawab oleh siswa. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk dalam dimensi pengetahuan. A. Metakognitif, B. Prosedural, C. Faktual, D. Konseptual. Oke, kita cari clue-nya di sini adalah menyebutkan nama tumbuhan. Berarti ini kan fakta. Ya, berarti pilihannya adalah faktual. Dan untuk dimensi prosedural ini adalah bagaimana cara melakukan sesuatu. Misalnya, kalau konseptual ya tentang konsep. Oke, lanjut nomor 6. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project based learning pada sintak. A. Menyusun jadwal pembuatan, B. Monitoring keaktifan dan pengembangan proyek, C. Pertanyaan mendasar, D. Mendesain perencanaan produk. Oke, kita lihat clue-nya atau kata kunci di sini adalah menyusun rencana pembuatan proyek, pembagian tugas, persiapan alat, dan lain sebagainya. Kalau menyusun jadwal kan bukan. Monitoring dan pengembangan proyek juga bukan. Ini kan baru rencana. Pertanyaan dasar bukan. Ya, ini berarti jawabannya adalah mendesain perencanaan produk, yang D. Oke, soal nomor 7 lagi satu. Perhatikan cuplikan berita di bawah. Manakah pertanyaan yang merupakan soal hot berdasarkan teks di atas? Oke, ini teksnya adalah di tengah giatnya pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, ratusan pelajar di Kecamatan Tompobulu, Maros, Sulawesi Selatan harus berjuang mati-matian menuntut ilmu. Bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa dengan berenang di sungai karena tak ada akses jembatan. Di Desa Bonto Matinggi, puluhan siswa terpaksa berenang di sungai tiap sekolah. Belakangan wilayah ini pun ramai dikunjungi komunitas relawan peduli pendidikan. Mereka tidak hanya datang mengajar, bahkan mereka menggalang donasi untuk membantu perlengkapan sekolah dan membangun ruang-ruang belajar yang layak. Setiap akhir pekan mereka datang tanpa pamrih meski harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Ironisnya, pemerintah tak pernah hadir memberikan perhatian. Yang diminta adalah manakah pertanyaan yang merupakan soal hots berdasarkan teks di atas, ya teks ini maksudnya. A. Apa yang dilakukan para relawan? B. Mengapa siswa di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah? C. Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? D. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang Anda lakukan? Diminta HOTS ya. Clue-nya di sini adalah high order thinking skill, berarti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau apa yang dilakukan relawan sudah jelas di sini dijelaskan. Mengapa siswa di Maros berjuang untuk pergi sekolah? Ya juga sudah ada. Apakah pemerintah sudah turun tangan? Ya di sini dibilang tak pernah hadir. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Ini yang merupakan keterampilan berpikir tingkat tingginya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, demikianlah pembahasan soal untuk review pembelajaran 4-nya, yaitu materi desain pembelajaran. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, karena subscribe itu gratis, tidak ada ruginya. Karena nanti saya akan terus membahas soal-soal review pembelajaran berikutnya sampai soal tryout. Dan jangan lupa share juga ke teman lainnya. Jika ada perbedaan pendapat atau jawaban, mari kita sharingkan di kolom komentar.
biar semakin kaya akan wawasan tentang materi pedagogik ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.